Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Bertemu kembali dalam ibadah pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam renungan dan pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Malam ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Karuniakanlah kami roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami, agar kami bisa memahami, mengerti akan maksud dan firman yang akan kami baca bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari pertama Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, tema renungan kita adalah iman yang mengalahkan dunia. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah iman seperti apa yang mengalahkan dunia? Dan dunia seperti apa yang seharusnya ditaklukkan atau dikalahkan oleh iman orang-orang percaya. Dari bacaan kita pada malam hari ini ada dua kata kunci, yakni iman dan dunia. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sederhananya kita katakan iman itu adalah percaya. Jadi mempercayai sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi kita yakini kita akan menerimanya. Dan secara sederhana iman ini juga adalah satu tindakan aktif dari diri kita untuk mempercayakan seluruh pergumulan, seluruh keberadaan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita menyerahkan apapun yang menjadi kerinduan kita, pengharapan kita, doa kita ke dalam kuasa Tuhan, Sang Pemberi hidup. Lalu kata kunci yang kedua adalah dunia. Nah, kata dunia di dalam pertama Yohanes pasal 5 ini diidentikan sebagai gaya hidup, pola hidup manusia yang lebih identik ke dalam dunia orang berdosa. Sehingga kehidupan manusia yang ditunjukkan dalam pertama Yohanes pasal 5 ini lebih identik tentang kehidupan manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Di dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat 16 dikatakan Bapak Ibu, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Jadi keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup bukan berasal daripada Bapa, tapi berasal daripada dunia. Jadi keangkuhan hidup artinya kesombongan. Jadi segala sesuatu yang berbau dengan kesombongan itu asalnya bukan daripada Tuhan. Itu berasal daripada dunia. Atau segala sesuatu yang menyangkut pemuasan keinginan daging atau pemuasan keinginan mata, itu bukan berasal daripada Tuhan, tetapi berasal daripada dunia. Nah, sementara hari-hari ini yang ditawarkan, yang dihadapi oleh manusia tentang dunia ini, ketiga hal ini, keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan atau keangkuhan hidup. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita bisa lihat orang hanya untuk mendapatkan kepuasan daging, hanya untuk mendapatkan kehidupan lebih layak, atau hanya untuk mendapatkan apa yang dia mau dalam hidupnya, sudah tidak pikir panjang. Banyak orang, bahkan bukan cuma orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan orang yang mengenal Tuhan sekalipun sekarang ini Bapak Ibu, sudah banyak yang meninggalkan Tuhan. Hanya karena apa? Hanya karena supaya dapat jabatan, supaya dapat uang lebih banyak, supaya dapat kehormatan, supaya dapat pangkat yang lebih tinggi. Kita lihat bagaimana orang yang selama ini aktif dalam pelayanan tidak jarang loh
meninggalkan Tuhan. Karena lebih tergiur dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Bahkan tidak jarang kita lihat anak-anak muda hanya untuk mendapatkan wanita cantik atau seorang pria ganteng meninggalkan Tuhan. Dan itu kan hanya untuk memuaskan keinginan daging. Mereka tidak sungkan, tidak malu lagi untuk meninggalkan Tuhan. Asalkan apa yang dia inginkan dalam hidupnya dia dapatkan. Dan firman Tuhan berkata di ayat 1 Yohanes pasal 2 itu bahwa semua itu tidak berasal daripada Tuhan, tetapi berasal daripada dunia. Lalu orang-orang yang mungkin kehidupan secara ekonomi sudah lebih tinggi, lebih kaya, lebih mampu, memiliki jabatan yang tinggi, posisi yang tinggi, kedudukan yang tinggi, kadang-kadang menganggap rendah akan orang-orang yang di bawahnya. Dan ini sangat dibenci Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu adalah melambangkan satu keangkuhan hidup, kesombongan hidup. Dan itu bukan berasal daripada Tuhan, tetapi dari dunia. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, karena itu kita sebagai orang percaya harus memiliki iman. Iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat. Hanya karena dengan imanlah kita akan bisa menghadapi yang namanya godaan dunia, jerat dunia, bahkan tawaran-tawaran dari dunia. Hanya dengan iman baru kita bisa lawan itu semua. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kalau kita baca tadi di ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kata dari sebab semua yang lahir. Jadi setiap orang yang mengaku, kalau di ayat 1 kita kaitkan ke ayat 1, setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi setiap orang yang percaya mengaku bahwa Yesus Kristus lahir dari Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ini dikatakan sebagai anak-anak Allah yang lahir dari Allah. Dan hanya anak-anak yang lahir dari Allah saja yang bisa mengalahkan dunia. Tadi disebutkan di ayat 4. Dengan apa? Dengan iman. Nah Bapak Ibu, lalu kita lanjutkan di ayat yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Jadi untuk menjadi anak-anak Allah itu ada tandanya. Ada tandanya untuk menjadi anak-anak Allah. Kita baca di pasal kedua di ayat 28 sampai 29. Dikatakan, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus juga tahu bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi dengan jelas dikatakan bahwa tanda anak-anak Allah adalah orang yang berbuat kebenaran. Artinya bahwa setiap kita yang melakukan kejahatan atau ketidakbenaran, kita bukan berasal daripada Allah. Kita bukan anak-anak Allah, tapi kita adalah anak-anak iblis, dikatakan kan. Jadi dengan jelas bahwa di ayat ke-7 lagi di pasal ketiga itu dibilang bahwa anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi sudah jelas Bapak Ibu Saudara, bahwa tanda bahwa kita ini anak-anak Allah bukan sekadar mengasihi, tetapi kita juga harus melakukan perintahnya. Nah, perintah yang Tuhan sebutkan dalam ayat ini adalah tentu berbuat kebenaran, bukan berbuat ketidakbenaran. Karena hanya orang yang berbuat kebenaranlah yang berhak disebut sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang benar.
Jadi kalau Allah adalah benar, maka perbuatan yang lahir dari Allah itu adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, hal-hal yang baik. Lalu bagaimana mungkin kita berkata bahwa kita ini anak Allah, sementara yang lahir dari diri kita bukan perbuatan yang benar, tetapi perbuatan dosa. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, di ayat 4 tadi dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya, setiap kita yang mengaku bahwa kita lahir dari Allah, bahwa kita adalah anak Allah, jikalau kita ingin mengalahkan dunia ini, maka sikap kita, perbuatan kita harus selaras dengan pengakuan kita. Kita mengaku mengasihi Tuhan Allah, tetapi kita berbuat dosa, itu namanya kita pendusta. Jadi kita mengaku bahwa kita anak Allah, kita mengaku bahwa kita percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus itu adalah Bapa kita, maka kita pun harus melahirkan perbuatan-perbuatan yang benar. Karena seorang Bapa akan mengajarkan hal-hal yang benar. Dan kalau kita mengaku Yesus adalah Bapa kita, maka yang lahir dari kita pun harus perbuatan yang benar. Karena yang lahir daripada Tuhan kita itu perbuatan-perbuatan benar. Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih. Lalu bagaimana mungkin kita mengaku kita adalah anak Allah? Allah yang melahirkan kasih, sementara kita sendiri tidak melahirkan kasih dalam perbuatan kita. Kalau kita baca di pasal yang keempat dikatakan, jikalau engkau, di ayat 20, dikatakan jikalau engkau berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jelas Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk menjadi anak-anak Allah bukan hanya dalam perkataan saja, tetapi harus selaras dalam perbuatan, dalam tindakan. Firman Tuhan berkata, kita mengasihi dia, tapi kita tidak mengasihi saudara, kita dikatakan pendusta. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi sesama. Karena di ayat 2 tadi, dikatakan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah. Nah, mengasihi Allah berarti harus mengasihi sesama. Barulah kita dikatakan anak-anak Allah dan melakukan perintahnya. Perintah yang dimaksudkan Tuhan adalah berbuat hal-hal yang benar, yang jujur, yang setia, yang adil. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan semuanya itu, maka barulah dikatakan kita sebagai anak Allah. Dan ketika kita mengatakan diri kita anak Allah, kita lahir dari Allah, maka kita akan pasti bisa mengalahkan dunia. Dengan apa? Dengan iman yang kita punya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita mengimani Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita meyakini bahwa apapun persoalan, pergumulan, kesulitan hidup, kepahitan hidup yang sedang kita alami, sepanjang kita menyerahkan kepada Tuhan, kita sandarkan kepada Tuhan, kita pasrahkan kepada Tuhan, kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh ragu. Karena namanya berserah kepada Tuhan itu harus total, tidak boleh setengah-setengah. Jangan sampai kita berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu, tapi realita yang kita alami adalah kita tidak sungguh-sungguh percaya. Kita bahkan tidak jarang meragukannya. Bapak Ibu, itulah sebabnya ketika kita berdoa, kita sering berkata amin di dalam penghujung doa kita. Setelah kita berdoa, kita sering berkata amin. Amin itu adalah sebagai satu pengakuan bahwa kita sudah menyerahkan pergumulan, pengharapan, doa itu kepada pihak yang bisa kita percaya, yaitu Tuhan Allah. Maka kalau kita sudah tutup dengan kata amin sebuah doa itu, maka kita tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang. Kita harus imani apa yang kita aminkan dan kita harus aminkan apa yang kita imani. Jangan sampai kita hanya berkata amin, tapi selepas amin kita sudah bimbang dan ragu. Lalu bagaimana mungkin kita menghadapi berbagai tantangan, ujian,
pencobaan atau bahkan godaan-godaan dunia ini kalau kita saja ragu dengan kuasa Tuhan kita. Jadi mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, yakin dan percaya sepanjang kita mau bersandar, sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya orang yang rendah hati yang mau datang kepada Tuhan. Karena hanya orang yang rendah hati yang mau sungguh-sungguh mau berserah kepada Tuhan. Kalau tidak dengan rendah hati Bapak Ibu, kita tidak akan datang kepada Tuhan. Karena apa? Kita merasa kita sanggup menyelesaikan segala persoalan kita. Tapi kalau kita mau rendah hati datang kepada Tuhan, seberat apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya alami saat ini, percayalah Tuhan kita itu akan bekerja. Tetapi kita jangan lupa bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan bukan berarti kita memaksa. Biarlah Tuhan akan menjawab pergumulan itu menurut waktu dan kehendak Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab. Tapi kapan dan bagaimana Tuhan menjawabnya, itu hak mutlak daripada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, apapun beban kita sekarang, pergumulan, kesulitan apapun, jangan ragu, jangan bimbang, datang kepada Tuhan. Percayakan semua kepada Tuhan. Dan yakin Tuhan sanggup melakukan apapun buat kita anak-anaknya. Asalkan kita tetap setia, setia dan setia. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita aminkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam surga atas kasih dan kemurahan-Mu pada malam hari ini. Kami boleh diingatkan kembali bahwa iman yang mengalahkan dunia itu hanya iman kepada Kristus Yesus. Iman yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh mukjizat. Karena itu Bapa, kami mohon Bapa, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang saat ini diperhadapkan dengan berbagai kesulitan hidup, berbagai tantangan ujian, mari Bapa kuatkan iman percaya mereka bahwa mereka tidak sendirian di dalam menghadapi kehidupan saat ini. Ada tangan Tuhan yang sanggup melakukan banyak hal dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat sanggup melakukan segala perkara. Dan kami percaya itu Bapa. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, Engkau senantiasa juga memberikan kekuatan semangat bagi mereka yang letih lesu, bagi mereka yang hampir kehilangan pengharapan. Mari Bapa, Engkau tolong mereka agar mereka tetap setia bersandar kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyerahkan gereja kami Kasih Karunia Badung. Tuhan, terkhusus kami serahkan gembala kami, Bapak Pendeta Johannes Wadu. Berkatilah Bapak kekasih dalam kehidupan rumah tangga, dalam keseharian, di dalam tugas panggilannya, di dalam gereja kami Kasih Karunia. Tuhan senantiasa memberikan dia hikmat marifat-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa untuk PHMJ. Kami juga berdoa untuk semua presbiter, penatua, diaken. Kami juga berdoa untuk seluruh komisi-komisi yang ada, pengurus-pengurus Pelkat, semua tim kerja yang ada, pegawai kantor. Mari Bapa Engkau berkati kami semua, sehingga kami sehati sepikir dalam pelayanan ini, dan biarlah segala pelayanan yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami rindu untuk memiliki sebuah gedung gereja, dan saat ini sedang dalam proses pengurusan untuk pembelian sebidang lahan. Mari Bapa, tim kerja yang ada Engkau berkati, dan berikanlah jalan keluar di dalam setiap persoalan yang dihadapi di dalam proses pengurusan pembelian sebidang lahan ini, sehingga ketika waktunya nanti anak-anak-Mu kami gereja Kasih Karunia Tuhan boleh memiliki sebuah gedung gereja untuk kami boleh memuji Tuhan, bersekutu, memuliakan Tuhan Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa
untuk saudara-saudara kami yang sekarang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah tangganya masing-masing. Tuhan, berkatilah mereka lewat perawatan yang ada di rumah sakit maupun perawatan yang ada di rumah, lewat obat-obatan, makanan, minuman. Biarlah lewat semua sarana itu mereka boleh memperoleh kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, sehingga selalu ada sukacita, dan biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang dalam bangku pendidikan, dalam bangku kuliah, yang sedang dalam mencari pekerjaan. Tuhan memberkati ibu-ibu hamil, Tuhan memberkati juga. Kemudian orang tua kami para lansia, Tuhan juga Tuhan tolong, biarlah di masa-masa tuanya selalu ada sukacita, damai sejahtera Allah boleh menyertai orang tua kami kekasih. Terima kasih ya Allah. Kami juga tak lupa berdoa untuk seluruh kerja layan kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Di masa pandemi ini memang Tuhan tidak mudah bagi kami, diperhadapkan dengan berbagai persoalan, baik persoalan rumah tangga, ekonomi, persoalan pekerjaan, dan lain sebagainya. Mari Bapa, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih dan setia. Engkau berkati anak-anak-Mu yang sedang berjuang, yang sedang berharap, yang sedang membutuhkan pertolongan yang berasal daripada-Mu Bapa. Mari Engkau berkati dan lawat mereka semua Bapa, menurut waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan kami. Kami serahkan seluruh pergumulan gereja kami, kasih karunia bersama jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan kemurahan-Mu. Kami terlalu yakin dan percaya akan janji pemeliharaan Tuhan buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan syukur kami. Kiranya doa yang tidak sempurna ini Engkau sempurnakan, seperti Engkau sudah mengajarkan doa bagi kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan jatuhkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.